Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa, sebab Tuhan kita luar biasa, amin. Dia baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali dapat beribadah di tempat ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan namanya. Adakah hari-hari ini kita bersyukur kepada Tuhan? Sudah kita mengucap syukur atas segala kehidupan yang kita alami hari-hari ini, kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan, pelayanan kita. Adakah kita mengucap syukur kepada Tuhan? So kita percaya ada mujizat di balik ucapan syukur kita. Kita teringat akan Yesus ketika Dia mengadakan mujizat. Apa yang pertama kali dilakukan, saudara? Mengucap syukur kepada Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Apapun yang kita alami, yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan, imanku tenang, teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Kami percaya kami menang bersama-Mu, Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur kepada-Mu, Tuhan, pagi hari ini. Sama-sama katakan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Amin. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan, imanku tenang.
pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak di. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama berdiri hadapan Tuhan dan angkat kedua tangan kita, katakan nyanyi pujian dengan segenap hati kepada Tuhan. Katakan nyanyi pujian bagimu Tuhan, sebab namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu, hanya bagimu Tuhan. Tuhan, namamu besar dan layak. Lebih lagi nyanyikan pujian bagi Tuhan. Oh, kami bernyanyi bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu, hanya bagimu Tuhan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu, hanya bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita yang besar. Haleluya. Sebab namamu besar mengatasi langit dan bumi ya Tuhan. Dan di tempat ini kami sedang bertemu dengan Tuhan yang sungguh amat besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebab itu biarlah kami percaya, biarlah kami beriman terus kepadamu ya Tuhan, Allah yang besar, yang selalu memberikan kemenangan bagi kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama Tuhan, kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau bersorak, kami meninggikan Kau lebih lagi ya Tuhan. Kiranya Kau berkenan atas pujian-pujian kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap jemaat yang siap puji Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh sekali lagi berikan sorak-sorai puji Tuhan kita Yesus. Amin. Kita percaya segala perkara kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Saat kita datang kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan, kita percaya Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan atas kehidupan kita. Mari bersorak-sorai tentang haleluya. Sorak-sorai muliakan namanya, Dia berperan ganti kita. Berkemenangan muliakan
Kita bersuka cita dalam Tuhan, amin. Yang bersuka cita boleh sekali lagi lambaikan tangan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa kehidupan kita, sukacita kita, damai sejahtera kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di sekitar kita, amin. Semua ditentukan oleh siapa? Oleh Tuhan kita yang selalu ada dalam kehidupan kita, yang menemani kehidupan kita selalu. Katakan, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku berpegang, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Katakan, Yesus sukacitaku, Yesus sukacitaku, hanya Dia kekuatan kita. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku berpegang, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacita, kami percaya Tuhan, sukacita kami tidak ditentukan oleh keadaan kami dan masalah kami. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan, nyanyikan pujian ini bersama. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku berpegang. Mari angkat tangan kita, katakan apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku berpegang, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku berpegang, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku,
sukacitaku hanya di dalammu. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan yang baik Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar suara Tuhan. Urapi hamba-Mu yang hina dengan urapan di sorga. Bila kuasa Tuhan boleh hadir tengah-tengah kami, menjamah hati kami. Mungkin kami datang dengan berbagai masalah persoalan. Bila Tuhan sedang akan memberikan jalan keluar kepada kami. Mungkin ada masalah-masalah dalam keluarga, dalam usaha dan kerjaan. Mari Tuhan, bila Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Ajar kepada kami supaya kami boleh duduk dengan baik mendengarkan suara Tuhan. Berbicara kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang berkatakan berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom boleh? Ya. Masih bicara tentang kredibilitas, ya. Kredibilitas seseorang dipengaruhi oleh Roh Kudus yang ada dalam hidup. Apa itu kredibilitas? Bisa artinya dapat dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Mengapa kepercayaan itu sangat penting? Ya, tidak ada di slide. Karena Anda tidak bisa bangun apapun tanpa adanya kepercayaan. Ya. Dikasih tugas harus bisa dipercaya. Yang dikasih pekerjaan harus bisa dipercaya. Yang membangun rumah tangga juga membutuhkan kepercayaan. Satu aja yang berselingkuh, rumah tangga pasti bubar. Betul ya? Kepercayaan akan membuat Anda bisa diandalkan. Ya, kepercayaan akan membuat Anda bisa diandalkan. Ya, kalau saudara mengerjakan tugas dan Anda bisa lakukan dengan baik, maka akan membuat Anda berhasil dan bisa dipromosikan, saudara. Nah, mari Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai orang percaya, sebagai orang-orang beriman, kita harus bisa dipercaya. Katakan pada orang di sebelahmu, Anda harus bisa dipercaya. Kepercayaan sangat penting dalam sebuah hubungan. Kepercayaan sangat penting dalam sebuah hubungan. Ya, kalau nggak bisa dipercaya, bagaimana kita bisa menjalin sebuah hubungan? Hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan sesama, hubungan dengan kolega kita, hubungan dengan pelayanan kita, sesama pelayanan, betul nggak? Ya, jangan sekali-sekali sering-sering protes. Ya, dunia ini penuh dengan protes. Kita akan lihat Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 46. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkata Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Loh, aneh ya. Raja Firaun bisa ngerti orang ini beda, ya, beda jauh dari orang-orang yang sebaik ini. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitakan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkau menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya. Cincin itu sebagai tanda apa? Pengikat. Kalau kita menikah, ada istilah pemasangan cincin. Cincin itu tanda kasih, cincin itu tanda pengikat. Ya, kasih itu menyatukan, kasih itu mengikat, kasih itu mempersatukan. Amin. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus, dan digantungnya kalung emas pada lehernya. Kain halus, pakaian halus. Ya, pakaian itu bisa apa? Kepribadian. Ya dong, pakaian itu kepribadian. Nah, dikatakan digantungkan kalung emas pada lehernya. Gantung emas, kalung emas. Ya, kapan kita pakai kalung emas? Kapan wanita pakai kalung emas? Pada saat dilamar. Ya dong. Pejabat diganti kasih kalung emas
itu sebagai tanda pengesahan. Betul nggak pengesahan? Ya, orang-orang yang di wisuda S2, S3 ada kalung, ya kok? Betul nggak? Baik. Berkata Firaun pada Yusuf, akulah Firaun, tapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di Sultan Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paneah, serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepada menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur berapa? 30 tahun ketika yang menghadapi Firaun. Siapa di sini yang usianya 30 tahun? Yang 30 tahun? Nggak ada. Atau di bawah 30 tahun? 30 tahun. Luar biasa, saudara. Ya, Yusuf dilantik usia 30 tahun. Tuhan Yesus tampil usia 30 tahun. Maka 30 itu menunjukkan kedewasaan. Kalau sekarang ada orang 30 tahun belum ngapa-ngapain, nggak kerja, nggak usaha, mau jadi naon, saudara. Betul nggak? 30 tahun itu sudah matang harusnya. Udah punya pekerjaan, siap untuk menikah dan sebagainya. Kita lihat di sini. Yusuf dikasih istri pada saat usia 30 tahun. Betul nggak? Coba kita lihat dalam bahasa Indonesia masa kini. Raja dan para pegawai yang menyetujui rencana itu. Lalu raja berkata kepada mereka, tak mungkin kita mendapatkan orang lain yang lebih apa? Cocok. Lebih cocok daripada Yusuf, sebab ia dipimpin oleh orang cocok. Ya. Artinya apa? Kita harus menempatkan orang-orang yang cocok dalam tugas sedang pekerjaan. Maka raja berkata Yusuf, Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, jadi jelaslah bahwa engkau lebih cerdas, lebih bijaksana dari siapapun juga. Cerdas. Ya, cerdas. Cerdas itu apa? Pintar. Gitu. Semua kepintaran datang dari mana? Datang dari mana? Tuhan. Kalau kita pintar, kita bersyukur. Kepintaran itu datang dari Tuhan. Amin. Orang bisa ada orang pintar karena tekun, tapi ada orang pintar karena memang aslinya seperti itu, pintar. Ya. Kecerdasan seorang anak itu tergantung dari ibu. Betul kan? Kalau ibunya pintar, pasti anak-anaknya pintar. Betul gak? Engkau ku angkat menjadi apa? Gubernur. Nah, kalau di sini gubernur ya. Gubernur seluruh Mesir. Biasanya gubernur itu hanya untuk satu wilayah. Ini gubernur untuk seluruh Mesir ya. Ada orang mengatakan sebetulnya siapa Yusuf ini dilantik bukan jadi gubernur saja, menjadi perdana menteri, menjadi orang kedua di tanah Mesir. Luar biasa. Perhatikan lebih jauh. Kemudian dikenakan pada Yusuf jubah linen yang halus, dikalungkan pada sebuah rantai emas. Terus lalu raja memberikan sebuah nama Mesir kepada Yusuf, yaitu Safnat Paneah. Safnat Paneah. Ya. Terus apa yang terjadi? Kita baca berikutnya. Diberikan juga seorang istri yang bernama Asnat, anak Potifera yang menjabat imam di kota Heliopolis. Yusuf berumur 30 tahun ketika mulai bekerja untuk Raja Mesir. Maka berangkatlah Yusuf dari istana dan pergi melilingi seluruh negeri. Ya, kalau istilah sekarang itu belusukan. Ya. Kita lihat. Pandangan Raja Firaun terhadap Yusuf berbeda sekali. Ya. Kenapa? Dia cerdas. Cerdas dan punya visi serta misi tentang kehidupan yang berkualitas. Itulah yang mempengaruhi hidupnya. Siapa saja yang hidupnya memiliki roh Allah, yaitu hanya orang yang percaya kepada Kristus. Apa sih yang mempengaruhi? Apa yang mempengaruhi tindak tanduknya? Kita lihat yang pertama, Yusuf patuh dan taat pada orang Tuhan. Nah, dimulai dari mana? Dari keluarga. Ya, ada sukses, ada ingin mencapai karier yang tinggi. Yang pertama apa? Harus taat sama orang tua. Ya, sekarang banyak anak-anak yang taat. Ya. Kejadian pasal 37 ayat 13 sampai 14. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah seseorangmu menggambarkan kambing domba dekat Sihem? Marilah engkau kusuruh
kepada mereka, saud Yusuf, ya Bapak. Ya, itu saudnya. Kata istri kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan sesaudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawa kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampai ke Sihem taat. Dia pun sudah berkeluarga tapi masih punya orang tua, ada? Coba katakan. Katakan di atas. Dia pun sudah menikah tapi masih punya orang tua. Oh, kita mau belajar taat sama orang tua. Mau taat? Taat itu wajiban. Taat itu bukan pilihan. Mesti taat, saudara. Kenapa banyak sekarang nggak taat? Ya. Kalau anak zaman dulu diomongin takut. Kalau anak sekarang, kita lihat yang kedua. Nah, kita melihat beberapa ayat. Kita baca Amsal 1 ayat 8 dan 9. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaranmu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan satu kalung bagi lehermu. Dengarkanlah didikan. Yusuf hormat dan patuh kepada orang tua, membuat orang muda jadi. Yusuf ini bangga, nurut sama orang tua. Dari 12 anak, Yusuf ini bangga. Tak heran kalau Yakub itu sayang sama Yusuf. Makanya iri, saudara-saudara. Kenapa? Yaitu karena Yusuf taat. Saudara mau taat? Mau taat sama orang tua? Mau taat sama Tuhan? Kita taat sama Tuhan. Tuhan sayang sama kita. Mau disayang Tuhan? Taat sama Dia. Puji Tuhan. Ya. Kita baca Amsal 3 ayat 1 dan 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ayat 2 kita baca bersama-sama, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Panjang umur. Kita perhatikan di sini. Jangan engkau melupakan. Ya. Orang itu sering lupa. Ya, kalau usianya sudah 50 tahun di atas, banyak lupanya. Ya kan? Oh lupa, dikasih tugas mana? Oh lupa, itu paling gampang sudah. Iya kan? Oh lupa, ya kan? Jangan kau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Panjang umur, lanjut usia serta sejahtera. Nah ini kalau kita taat, Tuhan kasih umur panjang, Tuhan memberikan sejahtera kepada kita. Amin. Kita baca Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Ya, kita baca bersama-sama 2-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari Injil, supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Berbahagia, bukan berbahaya ya. Taatilah orang tuamu dan Tuhan. Nah, bagaimana kalau orang tua kita nggak percaya sama Tuhan? Kita perlu taat? Harus. Kecuali kalau ada perintah-perintah yang bertentangan firman Tuhan, apa boleh buat? Betul kan? Karena haruslah demikian, hormati ayahmu, ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari. Nah, bukan ayah secara biologis, termasuk mertua. Ya, mertua itu juga orang tua kita. Ya. Kita harus tetap hormat supaya kamu apa? Berbahagia. Ada yang ingin bahagia? Ya. Bahagia dan panjang umur. Luar biasa. Nah, kita lihat yang kedua. Apa yang membuat Yusuf berhasil, membuat Yusuf dipengaruhi hidupnya. Yusuf hidup kudus, hidup suci. Ya, Kejadian 39 ayat 8 sampai 12. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada si tuannya, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasa daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya.
Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf dari hari ke hari. Bujuknya bukan sekali, dua kali, berulang-ulang kali. Ya, kalau orang tidak punya komitmen, kalau orang tidak punya prinsip, orang pasti gampang jatuh. Betul kan? Berulang-ulang kali dibujuk, berulang-ulang kali. Perhatikan di sini. Betul kan? Nah, dikatakan walaupun dari hari ke hari perempuan itu bujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada satu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Dengan sedang dari sisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Tapi apa yang terjadi dengan Yusuf? Yusuf menolak. Kenapa? Yusuf takut sama Tuhan. Karena apa? Yaitu karena hidupnya dipengaruhi oleh Roh Kudus. Kalau dia tidak punya Roh Kudus, lain lagi ceritanya. Kenapa di luar sana banyak sekali orang melakukan kejahatan? Karena tidak ada rem. Roh Kudus itu yang membuat jadi rem atas hidup kita. Amin. Sadar itu. Kalau Anda mau berbuat dosa, Anda harus sadar ada apa dalam hidup kita. Ada Roh Kudus. Sejak kapan kita menerima Roh Kudus? Sejak kita percaya kepada Kristus. Itu yang merem kita. Ya toh? Makanya Paulus katakan di dalam surat Roma, karena itu seringkali terjadi pertentangan. Atau di Galatia juga terjadi pertentangan antara daging dengan roh. Setiap kali aku tidak melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Terjadi bentrokan, terjadi konflik dalam kehidupan kita. Iblis katakan berzina, Roh Kudus bilang tidak. Nah itu mesti tegas. Kalau saudara punya Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus, kita dikuasai Roh Kudus, Roh Kudus ini memungkinkan kita untuk kita tidak jatuh ke dalam dosa. Betul. Kalau hidup kita sudah tidak, kalau Roh Kudusnya tidak berperan dalam hidup kita, itu bahaya. Berapa banyak anak-anak Tuhan, termasuk pendeta bisa jatuh dalam dosa berzina dan sebagainya. Bisa. Ya, bisa. Kenapa? Karena Roh Kudusnya udah karena dia tidak menggubris, karena dia tidak menyadari bahwa dalam hidupnya ada Roh Kudus. Tapi kalau kita yakin itu ada, akan membuat kita berhati-hati. Hidup hanya satu kali, saudara. Karena hidup satu kali, kita harus hidupnya berhati-hati. Jangan sembrono. Ya, kan di sini lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Oh, ini langsung ngajak, saudara. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ya, ada satu kesalahan Yusuf, meninggalkan bajunya. Itu jadi barang bukti. Itu buktinya Yusuf meninggalkan. Aku mau diperkosa. Nah, ceritanya lain. Ya, Yusuf harus menderita. Akibat ini apa yang terjadi? Yusuf masuk penjara. Masuk penjara. Tapi luar biasa, di penjara pun Yusuf dipercaya. Luar biasa ya. Di rumah Potifar dipercaya, di penjara dipercaya. Akhirnya dia naik tingkat. Ya, jadi apa? Orang kedua di tanah Mesir. Puji Tuhan. Yusuf takut akan Allah, karena itu dia lari dari dosa, bukan mendekati dosa, bukan mendekati godaan. Kita baca Mazmur 19 ayat 9. Kita baca bersama, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Takut akan Tuhan itu suci. Ya, kalau hidup kita takut Tuhan, akan membuat kita hidup kudus. Takut apa sih artinya takut Tuhan? Sadar apa yang dia lakukan, yang dia kerjakan, itu akan selalu dimonitor oleh Tuhan. Amin. Ya. Dalam bahasa Indonesia masa kini, berbakti pada Tuhan itu baik, berlangsung selama-lamanya. Hukum Tuhan itu benar dan adil semuanya. Ya. Kata takut akan Tuhan itu disebut berbakti kepada Tuhan. Nah, Anda datang ke gereja, Anda berbakti kepada Tuhan karena Anda takut akan Tuhan. Ya, kita harus takut Tuhan. Takut yang terpenting di sini adalah kita harus takut akan Tuhan. Bagaimana supaya kita terhindar dari godaan? Kita baca Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Seorang muda
mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ya, anak muda harus hidup dalam kekudusan. Pemuda-pemudi yang berpacaran harus hidup dalam kekudusan. Jangan sampai jatuh, saudara. Betul nggak? Banyak kejatuhan-kejatuhan yang terjadi. Kenapa? Nggak ada rem. Ya. Kita sadar bahwa dalam hidup kita ada Roh Kudus. Roh Kudus ini mempengaruhi kita, seperti mempengaruhi kehidupan Yusuf. Ya. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan orang muda dapat menjaga hidupnya tak bercela kalau ia hidup menurut perintahmu. Ajaranmu ku simpan dalam hatiku supaya ku jangan berdosa kepadamu. Ya toh, ajaranmu dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Janjimu tahu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup. Amin. Firman Tuhan itu tetap relevan. Firman Tuhan itu tetap up to date, mengikuti segala zaman. Ya, kalau Undang-Undang Dasar 45 bisa di amandemen. Alkitab bisa, Kitab Suci bisa, Firman Tuhan bisa, tidak. Ya, tidak bisa diubah, tidak bisa berubah atau di amandemen. Salah kalau kita nambahin salah, ngurangi juga salah. Hukumannya langsung dengan siapa? Dengan Tuhan. Ya, jangan main-main. Betul gak? Nah, kita perhatikan 2 Timotius 2 ayat 22. Kita baca Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Kesayangan. Ya, jadi orang di penjara itu bukan saja dikerem gitu ya, cicing gitu, dipasung kakinya, enggak, Yusuf enggak, keluyuran soalnya di dalam penjara. Dia melakukan aktivitas. Betul gak? Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Di rumah Potifar dia jadi kepala rumah tangga. Sekarang di penjara dia ngurus semuanya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Luar biasa. Ingat ya, kalau seorang melakukan sesuatu, kita harus belajar melibatkan Tuhan. Kalau kita mau melakukan sesuatu, tindakan sesuatu, pekerjaan apapun, kita harus belajar melibatkan Tuhan. Bukan tokoh, doa sama Tuhan. Kita harus belajar mengatakan apa? Tuhan. Ya. Yang aneh, Yusuf tidak pernah memilih-milih pekerjaan. Tidak pernah pilih-pilih pekerjaan. Karena itu ia tidak heran Tuhan memberkati apa? Yusuf. Sehingga dia berhasil. Anda mau berhasil? Anda mau sukses? Belajar libatkan Tuhan. Kita harus rajin. Ya, di situasi pandemi ini kita harus tetap rajin bekerja. Betul gak? Nah, Yusuf ini hebat. Di rumah orang tua dipercaya, di rumah Potifar dipercaya, hingga ibu atau ibu atau istri Potifar tertarik sama Yusuf. Terus di dalam penjara juga dipercaya sehingga sampai karya puncaknya dia berada di pemerintahan. Yusuf menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Kita lihat yang keempat, Yusuf belajar utamakan Tuhan. Ya ini sangat penting. Yusuf belajar utamakan Tuhan. Kita baca Kejadian 40 ayat 8. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepada aku. Artinya apa? Di sini Yusuf selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan memang kasih apa ya? Kasih pengertian sama Yusuf. Dia punya passion ke situ. Makanya Yusuf itu dijuluki si tukang mimpi dan penafsir mimpi. Ya.
Berulang kali saya katakan, mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Bukan sekedar bunga tidur. Kali lagi, mimpi bukan sekedar bunga tidur, tapi mimpi adalah penyataan Allah kepada manusia. Anda pernah dapat mimpi? Gereja ini bisa dibangun, gereja ini bisa terjadi seperti ini karena apa? Mimpi. Mimpi sebenarnya. Ya. Kalau ingin tahu jalannya, Anda bisa ngobrol sama Ibu Mbah. Dia berulang-ulang kali dapat mimpi. Ya. Bahkan saya pernah dapat mobil tahun 91 itu dimulai awalnya dengan mimpi. Luar biasa. Mimpi, saudara. Ya. Karena itu kita sebagai umat Tuhan, kita harus punya mimpi yang besar. Amin. Nah, perhatikan di sini. Dalam bahasa Indonesia masih gini dikatakan, jawab mereka, tadi malam kami mimpi dan tidak ada yang tahu artinya. Kata Yusuf, cuma Allah yang memungkinkan orang menerangkan arti mimpi. Coba ceritakanlah mimpimu itu. Ya. Jadi jelas setiap kali orang mimpi dia bisa menghasilkan, tapi dia selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan nomor satu. Ya. Nomor satu Tuhan. Nomor dua apa? Keluarga. Nomor tiga apa? Nomor empat apa? Hobi, kesenangan. Jangan dibalik, saudara. Tuhan harus nomor satu. Dalam Matius 6, tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Iya. Kita harus percaya, kita harus yakin itu. Ya, kita harus belajar untuk mengutamakan Tuhan. Ya, baik. Kita lihat bagian terakhir. Yusuf mengerti jalan Tuhan. Yusuf mengerti jalan Tuhan. Kita baca Kejadian 45 ayat 8. Kita baca bersama-sama. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh tesanan dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, Yusuf harus dijual oleh saudara, jadi budak, diterima oleh keluarga Potifar. Betul gak? Bekerja di situ, terus mengalami masalah. Yusuf sempat dipenjara, Yusuf dibebaskan, Yusuf dari pemimpin. Tapi luar biasa, pada waktu Yusuf jadi pemimpin, waktu Yusuf dari orang kedua di tanah Mesir, tiba-tiba keluarganya Yusuf, ya, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir. Kenapa? Terjadi kelaparan. Kan disebutkan dalam arti mimpi akan terjadi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Nah, ini masuk masa paceklik. Sudah melewati 7 tahun kelimpahan, masuk ke 7 tahun paceklik, kelaparan. Apa yang terjadi? Mereka pergi ke Mesir. Yusuf tahu ini saudara datang. Ya, kalau saudara baca bagian terakhir bagaimana akhirnya Yusuf perintahkan orang-orang yang ada di tempat itu, ayo kalian pergi semua. Saya hanya ingin dengan keluargaku. Nah, disitulah Yusuf apa? Menyatakan, akulah Yusuf. Kaget kamu. Tadi beritahu Yusuf sedang apa? Sudah mati. Padahal nggak mati sudah. Iya kan? Luar biasa. Coba kita lihat sini. Jadi sebetulnya dalam bahasa Indonesia ini, jadi sebetulnya bukan kalian menyebutkan saya ada di sini, melainkan Allah. Dia telah menjadikan saya pegawai tertinggi Raja Mesir. Saya diserahi itu kuasa atas seluruh rumah tangganya dan seluruh Mesir. Luar biasa. Ya, kadang-kadang situasi, kondisi yang terjadi dalam hidup kita, ya, tiba-tiba mungkin kita melewati satu rangkaian kehidupan yang tidak menyenangkan, mengalami tekanan, kekurangan dan sebagainya. Tiba-tiba kita diberkati Tuhan, tiba-tiba kita diangkat oleh Tuhan. Itu semua ada dalam perencanaan. Amin. Untuk sukses mulai dari apa? Seperti itu. Yesus belum ditinggikan, dia harus mengalami apa? Salib. Mulai salib. Malah dia berderita sampai dia diangkat dalam kemuliaan. Betul gak? Nah, itu serangkaian. Itu namanya siklus hidup. Ya, kalau orang hidupnya senang terus, apa terjadi? Orang bisa lupa semua. Kalau hidupnya susah terus, stres. Iya kan? Kan banyak orang hidupnya susah terus. Susah.
susah duit, susah duit. Kita baca satu ayat lagi. Kejadian 50 ayat 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Dalam bahasa Indonesia masa kini katakan jangan khawatir, jangan khawatir. Saya akan mencukupi kebutuhan kalian dan anak-anak kalian. Demikianlah ia menenteramkan hati mereka dengan kata-kata yang ramah sehingga mereka terharu. Karena itu Yusuf tabah. Yusuf tidak emosional, Yusuf tidak dendam, Yusuf punya wawasan yang luas tentang hari depan yang gemilang. Ya. Yusuf itu tabah. Tabah, tidak emosional, tidak dendam. Waktu seseorang datang, udah payah KPK jawab. Apa seperti itu? Tidak. Malah mereka bilang sama saudara-saudaranya, panggil tuh bapakmu. Waktu bapaknya dikasih tahu, benar, Yusuf masih ada, masih belum percaya juga. Tapi itu yang terjadi. Nah, pada waktu saudara-saudara Yusuf ketemu dengan Yusuf di istana, semua tunduk sama Yusuf. Nah, mimpi Yusuf jadi nyata. Betul gak? Nyembah semua sahabat Yusuf. Termasuk orang tuanya luar biasa ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, baik, kita akan baca satu ayat saja, Amsal 23 ayat 18. Kita baca bersama-sama. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Ya, kalau kita percaya Yesus, kita punya masa depan. Ada istilah madesu. Apa itu? Masa depan. Sekarang diganti madecer. Masa depan cerah. Ya dong, kan ada gereja masa depan. Ya, masa depan cerah, bukan madesu. Yang kita sebut umat Tuhan sebagai orang percaya, kita harus punya masa depan. Kita memiliki masa depan. Harapan tidak. Yang penting apa? Kita bergantung sebenarnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Betul gak? Bahkan dalam Amsal 24 dan 20 saya akan bacakan, karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Jadi orang-orang hidupnya jahat pasti tidak punya masa depan. Hidupnya tidak takut sama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara daripada kami dari awal pertengahan sampai pada berkati ujian, memberkati firman Tuhan, berkati Tata sudah memberikan persembahan untuk kerjaan-Mu, baik untuk kas, kapan katus, untuk pembangunan, persembahan perpuluhan. Tuhan juga akan balas dengan berlimpah-limpah. Memberkati saudara kami yang sudah melayani sebagai music leader, singer, pemain musik, petugas SIG, penyambut tamu, tasbihkan, bahkan kami semua hadir, kuatkan kami dan teguhkan kami bila kami boleh belajar menunjukkan satu kehidupan yang punya kredibilitas yang bisa diandalkan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing supaya kami boleh bertumbuh dan berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, tadakan tangan-Mu, terima berkat pada Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkati kau di kota, diberkati kau di desa, diberkatilah kau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati pada waktu masuk, dengan pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil terangmu. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi, berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami